Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema minggu kali ini ya, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budidaya ikan laut. Mungkin selama ini yang sering kita dengar tentang budidaya pasti banyaknya ikan tawar ya, lele ya kan, kayak seperti itu, atau ikan nila ataupun ikan mas yang paling sering ya. Nah, hari ini nanti mungkin kita akan membahas yang berbeda, yaitu ikan laut. Nanti di sini ada Pak Mustahal, kebetulan beliau juga sebelumnya sempat ada di lokal, dan beliau merupakan senior di budidaya perikanan khususnya di Untirta. Oke, jadi nanti saat berjalan ya, saya seperti biasanya, jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan di kolom chat, ataupun mungkin nanti bisa ikut join bareng ya. Kebetulan mungkin di sini jika ada mahasiswa yang masih bingung tentang perikanan itu seperti apa, atau budidaya perairan itu seperti apa, budidaya ikan itu seperti apa, ikan hias, ikan tawar itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa join juga ya Pak. Ya, alhamdulillah. Soalnya tadi belum, padahal ya coba di klik biasa ya, add aja. Iya Pak, tinggal diklik aja. Jadi istilahnya nanti insya Allah lah ke depannya jadi lebih terbiasa ya Pak, kalau ada kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Jadi nggak apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan kita gimana, Mas Erik? Oke, baik, kita mulai saja ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah, narasumber kita sudah datang. Ada Bapak Dr. Mustahal MSc. Beliau adalah dosen di Laboratorium Budidaya Perikanan di jurusan Ilmu Perikanan di Untirta. Alhamdulillah, beliau dosen paling senior ya Pak ya di Ya, perikanan kita, yang paling senior di sini, yang paling banyak ilmunya lah insya Allah. Nanti kita akan memberikan akan memberikan gambaran mengenai budidaya. Oke, sesuai tema Pak, sore hari ini nanti kita akan membahas tentang budidaya ikan laut Pak. Mungkin sebelumnya biasanya kan kita lebih sering mendengar budidaya ikan air tawar gitu Pak di darat. Oke, sebelumnya Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. alhamdulillah sehat walafiat ya, walaupun masih kondisi selalu offline ya, dari belum bisa ke Iya. kampus ya, bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah masih sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kita bisa offline ya di kampus ya. Amin. Ya, betul Pak. Ya, kita juga udah mau mulai hybrid ya Pak ya. Nanti kemungkinan sih praktiknya juga sudah mulai bisa masuk. Oke. Baik Pak, kalau boleh tahu ya Pak, mungkin buat gambaran, Bapak ini sudah berapa lama sih Pak di dunia budidaya ini Pak? Waduh, kalau dibilang mulai belajar ilmu budidaya perikanan ini, jadi ceritanya dulu saya S1 di bidangnya biologi, memang di Yogyakarta di UGM ya. Fakultas Biologi UGM tahun 82 akhir, saya bulan November itu wisuda selesai. Kemudian ya nyari-nyari kerja gitulah ya. Kebetulan ada yang ngajak temen ke Puslitbang Perikanan di Jakarta. Kemudian dari Puslitbang Perikanan ditawari, kamu mau nggak kerja di penelitian budidaya perikanan laut, ada di Serang sana katanya gitu waktu itu. Ya saya kasih tahu, pokoknya nanti kamu bisa sekolah lagi kalau kamu ikut sana katanya. Dengan dibilangin bisa sekolah lagi, saya tertariknya di situ. Iya Pak. Nah, tahun 83 awal, pada saya ingat tanggalnya itu 6 April 1983 saya mulai menginjakkan kaki di, namanya dulu kantornya Subbalai Penelitian Perikanan Laut. Nah, gitu ya. Letaknya di Bojonegara, itu di sebelah utara pantai Serang di sana, tapi sekarang kantornya sudah bubar, sudah dari tahun 1980 dia itu didirikan.
Nah, saya baru tahun ketiga itu masuk. Nah, disitulah mulai belajar budidaya betul-betul tuh. Walaupun dulu di sekolah, di kuliah pernah diajari mata kuliah apa namanya ichtiologi, cara identifikasi ikan segala macam itu Oh ya iya. pernah belajar ya. Cuman kan ya namanya anak sekuliah kan cuman sekedar Iya. praktikum keperluan ujian itu ya. Menyelesaikan kewajiban saja ya Pak ya. Mm-mm. Nah, setelah masuk ke situ baru belajar oh budidaya ikan laut, ikan lautnya juga baru baru kenal ya, baru belajar dari situ. Jadi intinya dari tahun 83 itulah belajar terus pengen tahu apa saja yang dilakukan di penelitian perikanan laut itu. Ya, memang khusus untuk budidaya ya, budidayanya mulai dari di Karambah Jaring Apung, kemudian ada juga yang di bak-bak di bak beton itu di pantainya, di laboratorium daratnya gitu ya, dipelihara juga sampai bagaimana cara membenihkan ikan atau ada yang disuntik, ada yang dikawinkan secara alami gitu ya, dikawinkan campur yang jantan dengan yang betina. Kemudian setelah bertelur dipelihara telurnya sampai menjadi benih-benih ikan gitu. Kemudian ya dijual, dikomersialkan gitu, seperti itu. Jadi intinya budidaya ikan laut yang saya pelajari dari awal tahun 1983 ya, mungkin mayoritas teman-teman mahasiswa apa dosen juga Belum lahir Pak, saya juga Pak. Bapak sudah masuk ke budidaya ikan laut, saya belum lahir Pak. Oke, baik, nah berarti itu sudah cukup ini lama sangat sebetulnya, ya. cuman ya perkembangannya lah ya, tadi itu buat balai yang dari tahun 80 sudah dirintis dengan bantuan dari Jepang gitu ya, semua peralatan dari Jepang, sehingga ya, makanya saya bilang kalau kamu mau kerjasama dengan orang Jepang, kemudian nanti kamu dinilai baik, nah terus dikasih rekomendasi bisa disekolahkan ke Jepang itu ya. Saya sebetulnya hanya dari situ itu sekolah ke Jepang itu karena saya bekerja dengan orang Jepang, ya mungkin karena dinilai baik, kemudian direkomendasi dapat bisa ke sana gitu ya, dapat beasiswa ke Jepang. Nah, tapi intinya ya memang kalau saya apa ini bagi saya sebagai sesuatu dunia baru ya, dunia baru waktu itu ya saya senang belajar, ingin tahu gitu ya. Iya. Itulah kira-kira. Ada yang kangen sama Pak Mus tuh, temannya apa? Biar Pablo katanya kangen juga sama Pak Mus, berarti bimbingannya Pak Mustahal sepertinya ini. Iya. Oke, iya. Iya, Oke kemarin baik. ada yang silakan plus. Ya Kira-kira itu baik ya Pak. pertanyaannya tadi, Oh, data lanjutnya. Iya. Berarti udah lama banget ya Pak ya. Dari sebelum saya lahir pun ternyata Bapak udah masuk ke budidaya, apalagi khususnya budidaya ikan laut ya Pak. Kalau gitu Pak, biasanya sih apa bedanya ya Pak antara budidaya ikan air tawar sama ikan air laut? Nah, itulah saya sendiri setelah saya banding-bandingkan ya saya rasakan kalau budidaya ikan air tawar di Indonesia itu kan udah dari dulu nenek moyang kita juga melihara Iya, ikan di kolam di belakang rumah, di sawah udah biasa ya. iya Itu Pak. itu hal yang ada biasalah kalau pelihara ikan air tawar. Nah, budidaya ikan air laut di Indonesia itu baru dimulai karena proyek bantuan Jepang itu tahun 1980 itu. Kalau kita tidak diajari dari orang Jepang itu, saya kira Indonesia nggak kenal, belum kenal bagaimana Budidaya ikan. membudidayakan laut itu. Betul. Jadi dari setelah dicari lokasi ya survei lokasi dulu, kemudian orang Jepangnya semua tuh yang ikut mencari lokasi. Kemudian mereka nungguin tuh ikut dari tahun 80 itu mulai survei lokasi sampai mengajari sampai orang istilahnya bisa membenihkan ikan laut itu kira-kira sampai Iya, akhir itu tahun 90 kalau nggak salah ya. masuk. Jadi cukup Iya. lama juga dibimbingnya 10 tahun lebih. Jadi memang budidaya ikan laut itu bagi kebanyakan kita sesuatu yang langka lah, masih langka di Indonesia itu. Karena apa ya? Karena mayoritas kan nelayan ya. Nelayan itu kan pergi ke laut, mancing Tinggal atau ambil ya Pak apa, ya. Iya. tinggal ambil. Ngapain
budidaya Di kan. budidaya. Iya. Itu memang budidaya itu, apalagi kalau di ikan laut kan memang apa ya, tadi itu nanti cara nangkep ikannya juga lebih susah gitu ya. Ikannya sendiri lebih sensitif. Ikan laut itu kan relatif kalau kelamaan di ini juga gampang matinya gitu ya dibandingkan ikan air tawar. Nah, jadi terus kalau dipelihara di tempat budidaya juga sensitif, gampang mati, gampang sakit. Nah, gitulah memang. Jadi banyak kesulitannya sebetulnya. Nah, cuman ya justru karena itulah mungkin orang-orang para senior dulu di Puslitbang Perikanan itu ya, zaman dulu masih di bawah Kementerian Pertanian, itu Iya. memang ya masa sih kita ini katanya lautnya lebih luas dari daratannya dan Iya. mayoritas juga bekerja di laut, tapi cuma ikan-ikan yang dikonsumsi itu semuanya hanya ikan yang ditangkap oleh nelayan ya, secara alami gitu ya, tidak ada yang dibudidayakan ya. Mungkin karena melihat kalau di Jepang itu kok orang udah banyak sekali memanfaatkan daerah laut pantainya itu untuk budidaya ikan-ikan. Nah, itulah yang mungkin ingin dipelajari dan ingin ditularkan, diajarkan kepada masyarakat Indonesia supaya katanya ya dengan waktu itu kan dari sejak awal tahun 80-an itu sampai sekarang saya kira problemnya sebetulnya banyak, kekurangan lapangan kerja segala macam kan. Iya. Diperkenalkan budidaya laut paling tidak menambah lapangan kerja gitu kan, nantinya menambah kehidupan meningkatnya ekonomi masyarakat nelayan. Masyarakat ya, betul Pak. Nah, kalau tadi memang ikan-ikan laut itu tidak semuanya bisa dibudidayakan ya hanya yang tertentu saja lah. Karena kalau menurut teori budidaya juga ada beberapa hal yang bisa dikategorikan untuk menilai sesuatu biota ini layak budidaya atau tidak gitu ya. Salah satunya di antara penelitian yang pernah dilakukan di balai penelitian di Bojonegoro dulu itu lobster laut itu ya. Lobster, iya, lobster kristal ya Pak ya. Nah, spiny lobster kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi ikan karang ya sebutnya. Oh iya. Kita memang caranya juga cuma minta dari para nelayan, karena kita di situ sudah ada karang bajaring apung, itu kita minta pada nelayan tolong kalau ada ikan laut yang cukup besar ukurannya, induk ikan yang dipelihara dulu, ikan kerapu, ikan berenang, ikan kakap gitu ya, itu mintanya dari para nelayan dulu. Jadi kita tidak terlalu lama memelihara induk, cuma menangkap ikan dari nelayan beli dari nelayan yang sudah cukup besar gitu kan, jadi tidak terlalu lama. Nah, ada tadi saya bilang pengen nyoba lobster tadi ya. Lobster iya, setelah hampir setengah tahun diadaptasikan di laboratorium di wadah bak bergelas, iya, yang ukurannya 3x3 meter gitu ya, kedalaman 1 meter. Kira-kira dalam beberapa bulan kemudian ternyata bisa memijah di situ. Nah, kemudian kita pelihara coba kayak apa. Nah, ternyata sampai 1 tahun itu ukurannya cuma sebesar kelingking. 1 tahun tuh lobster itu cuma tidak ini ya Pak, tidak besar ya. Nggak bisa besar-besar, lama gitu. Jadinya ya seperti ini salah satu contoh nggak layak kan dibudidayakan. Kalaupun dipelihara sampai 1 tahun, ya, kalau sampai ukuran konsumsi itu ukurannya berapa kan, paling nggak 25 cm itu coba. Iya betul Pak. Dari situ, nah terlihatlah gambarannya bahwa ini salah satu contoh dari komoditas air laut atau ikan laut yang nggak layak budidaya gitu ya. Termasuk ikan ya, kalau yang seperti ikan kakap, ikan kerapu itu ya relatif cepat sih, relatifnya itu ya jangan dibandingkan dengan ikan air tawar ya. Kalau ikan air tawar kan dengan bulan lah, mungkin 6 bulan sampai 8 bulan. Kalau ikan kerapu kira-kira 1 tahun itu kira-kira 3 jari gini lah kira-kira.
Nah, itu setahun gitu ya. Wah, Lumayan, tapi sudah agak agak besar lah segitu ya. Gitu. Ikan kerapu, ikan kakap agak bisa cepat gitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah semua ikan bisa dibudidayakan ya tergantung, ya harus dilihat dulu tadi, harus dilihat-lihat kecepatan pertumbuhannya, kemudian tahan terhadap penyakit apa enggak segala macam. Dan kalau gampang sakit ya susah juga gitu kan. Nah, ini termasuk itu apa namanya yang sulit dibudidayakan itu ya, termasuk ikan bandeng ya. Ikan bandeng itu kalau oh ikan. ditambak sih mungkin sudah gampang oleh para para pembudidaya ditambak ya. Tapi kemarin para mahasiswa dan dosen ada yang mendapatkan atau mencoba penelitian pakai bandeng, tapi dia coba di akuarium. Wah, susah sekali itu. Diulang-ulang berbulan-bulan, mati mengelut. Ya, baik. Maaf Pak, sebelumnya ini ada yang mau join, sepertinya mau bertanya. Kayaknya Pak nanti kan saya tadi berpesan sih ada yang mau bertanya, jika mau join boleh saya joinkan atau mau di chat. Nah ini sepertinya ada. Eh, kita coba mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau boleh. Jadi intinya Pak, budidaya itu nggak semua ikan laut bisa langsung budidayakan ya Pak ya? Nggak bisa. Ah, Proses ah, adaptasinya. halo, Halo, siapa? halo, ya halo. Gangguan sinyal soalnya. Jadi Oh iya kan. kalau saya sebenarnya menarik Pak, budidaya ikan laut ini karena kebetulan juga dulu waktu S1 itu sempat ikut-ikutan, cuman lebih ke keramba itu Pak, keramba jaring apung, ikan kerapu, ikan bawal seperti itu. Dan ternyata Nah, ya. setelah saya coba pun ikan bawal air laut itu ternyata lebih lebih enak kalau menurut saya sih Pak ya, dibandingkan ikan bawal air tawar itu. Itu namanya ya, eh, rasa ya, rasa ikan itu Iya, rata-rata enak ikan laut. Lebih lebih enak kenyal ikan gitu ya, laut sih. lebih kenyal, Iya betul legit Pak. gitu ya. Nah, legit gitu kayaknya gitu, betul. Makanya ikan kerapu, ikan beronang, oh enak itu memang lebih daripada ikan tawar, daripada ikan mas gitu. Oke, berarti kayak sepertinya tidak jadi join Pak. Hmm. Tadi ada kendala sinyal. Terus ini Pak, saya ingin tanyakan kalau budidaya ikan laut sendiri itu apakah memang bisa dibawa jauh ke darat gitu Pak? Misalkan di gunung juga bisa kita tetap budidayakan ikan air laut, atau memang harus di lautnya sendiri seperti jaring apung atau pinggir laut gitu Pak? Sampai sekarang memang itu yang masih menjadi persoalan ya. Baru sedikit lah kalau dibilang ikan laut yang bisa diadaptasikan ke air tawar atau air payau. Contohnya ikan bandeng saja, baru itu bandeng itu sudah agak lama diadaptasikan dulu sedikit-sedikit ke air tawar sampai bisa di air tawar penuh bisa ya. Kemudian ada jenis kerapu yang namanya kerapu lumpur. Nah itu juga Kapling. memang awalnya di daerah-daerah muara, daerah-daerah apa namanya estuari ya, atau mangrove yang masih salinitas rendah gitu. Iya. Nah itu kalau dipindahkan ke tambak yang setengah tawar lah, tawar yang masih sekitar masih 10 ppt gitu ya, masih bisa lah 10 sampai 5 ppt gitu. Tapi sangat yang kalau sampai tawar total kayaknya juga belum sih, tapi sudah lumayan gitu. Jadi memang itu salah satu kendala juga ya, hanya masih baru beberapa komoditas ikan laut yang bisa dibudidayakan jauh dari air laut atau paling tidak campuran gitu, bukan air tawar dengan. Tapi kalaupun ada harus tetap air laut ya Pak ya, asin. Tetap air asin kalaupun di darat gitu Pak. Apakah memang murni harus, maksudnya ini, apakah memang benar-benar tidak bisa di laut, kalau apa di darat, ataupun ketika di darat tetap harus pakai air laut gitu Pak ya, untuk Nah itu budidayanya juga sendiri. bisa, sebetulnya ikan itu kan tergantung bagaimana adaptasinya ya, diadaptasikan Hmm. emang. Kalau langsung nggak bisa, jadi
misalnya tadi dari air laut 100% diturunkan dulu ke 75%, terus 50%, seminggu kemudian turun lagi 25% air laut, kayak begitu. Jadi sedikit-sedikit nanti akhirnya dia sudah terbiasa dengan air yang tidak 100% air laut. Nah, itu akan lebih mudah untuk dibudidayakan tidak tergantung 100% air laut. Jadi nanti bisa menggunakan garam ya, air garam, air tawar yang diberi garam krosok kayak gitu. Tapi syaratnya itu adaptasi. Nah, adaptasinya Harus ini yang adaptasi kadang-kadang dulu ya. orang itu nggak sabar ya, padahal harus perlu adaptasi karena kan beda alam ya, alam dari air asin mau di air tawar kan itu harus sedikit lah. 1 minggu itu diturunkan dari 75%, dari 100 ke 75% gitu kan, terus nanti ke balik ke 50%. Tapi pelan-pelan, kalau mendadak ya nanti sakit terus mati, nggak bisa itu. Gitu. Oke. Kalau kayak gitu Pak, biasanya sih kalau untuk budidaya ikan laut itu, karena kan saya juga sempat lihat ada ikan, oh ini nih, sudah ada yang mau join, ada yang mau ingin ditanyakan mungkin, dipersilahkan. Silahkan ya. Ya, ini siapa ya namanya ya? Tadi saya lupa. Mungkin soalnya nama di IG kadang-kadang kita juga ini Pak. Ya, disilahkan. Wah, nggak bisa lagi ternyata tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini Pak, ikan laut itu sendiri kan saya lihat waktu di Jakarta itu Pak ada budidaya ikan air laut, tapi lebih ke ikan hias begitu Pak. Jadi sebenarnya perbedaan antara ikan hias sama ikan konsumsi itu kalau kita budidayakan apa Pak bedanya Pak? Saya kira kalau persyaratan budidayanya sama, ya, persyaratan budidayanya sama. Jadi kita itu budidaya itu kan mesti arahnya ke ekonomi ya. Jadi Iya. kalau sudah berhasil membudidayakan itu dijual sebagai ikan konsumsi ataupun dijual sebagai ikan hias, kira-kira lebih cepat mana lakunya? Begitu. Lebih cepat menghasilkan uang kan itu intinya kan. Nah, Iya. gitu tuh. Nah, pada dulu juga kita di Subbalai Penelitian Bojonegara itu sudah mencoba apa namanya memberikan ikan-ikan hias air laut ya. Nah, kan kita bisa mendapatkan induk-induknya kan dari nelayan tuh ya. Mang tolong Iya. di apa namanya dicarikan induk ikan hias berapapun jumlahnya dan ini nanti harganya kita belilah kan sebagai peneliti kan pengen ini. Udah teman-teman juga pada banyak lah yang mencoba dulu usaha ikan-ikan apa tuh namanya ya saya sampai lupa dah. Yang pokoknya ikan hias air laut dipelihara di laboratorium. Nah itu sayangnya nih ya, karena kebanyakan mereka itu pasti menangkapnya pakai obat bius kan. Oh iya. Jenisnya lah, dibom ikan itu segala macam kan. Nah itu sebabnya karena dia sudah menelan racun lah kira-kira gitu ya. Nanti setelah dipelihara di laboratorium, di akuarium atau di bak pemeliharaan lah, penampungan dulu, adaptasi sementara, 1 bulan itu rata-rata meninggal, mati. Ikannya itu rata-rata. Kalau masih 1 minggu, 2 minggu, kelihatannya masih oke-oke aja. Tapi setelah lewat 1 bulan, mati. Nah ini problemnya tuh. Nah jadi idealnya nih ya, idealnya ya kalau apa namanya beli ikan hiasnya dari nelayan ya mereka kan yang penting dapat caranya nangkep pakai racun atau pakai apa tadi itu ya, pakai bom yang beracun artinya ya. Tapi kalau misalnya pakai bubu misalnya ya, pakai bubu sendiri yang nanti kemudian bisa mendapatkan ikan yang mulus ya, artinya tidak kena obat atau semacam bom ikan yang bisa mematikan itu mungkin bisa aman itu ya, artinya ikan yang dipelihara bisa hidup terus dan bisa memijah dengan baik. Jadi intinya itu proyek penelitian ikan hias sampai ya bertahun-tahun lah dapat biaya, tapi hasilnya
Nol, betul, nol itu. Masih nol ya itu. Karena ikan hiasnya hasil tangkapan nelayan yang ternyata dari hasil tangkapan yang menggunakan bom atau ya obat bius tadi, yang itu akibatnya membuat ikan ikan hias yang dipelihara itu setelah 1 bulan mati. Hampir selalu begitu. Begitu itu. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan juga Pak dari Dimas, ini Dimas Fadlul sepertinya. Oh, itu Jadi alumni. alumni juga ya Pak ya. Jadi bertanya ya, kalau kita sudah berhasil mengadaptasi ikan itu Pak, terus pada saat budidaya, pada saat pemijahan itu, apakah hasilnya masih bisa diadaptasi di air tawar gitu Pak? Jadi jika kita sudah diadaptasikan dengan air tawar induknya gitu, nanti ketika dia memijah, apakah anaknya juga bisa langsung adaptasi atau tidak mungkin itu Pak? Nah, yang begitu kan saya belum pernah nyoba. Mau Teorinya saja, teorinya itu dia apa namanya, waktu memijah itu di salinitas berapa. Nah, induknya memijah di air dengan salinitas misalnya 10 gitu atau 5 gitu ya. 5 ppt. Nah, tentu anaknya bisa dipelihara di salinitas tempat dia memijah itu. Oh, disesuaikan dengan awal berarti itu ya Pak ya? Tidak harus sesuai dengan induknya. Induknya kan sudah beradaptasi dari air laut secara pelan-pelan ke air katakanlah Tawar. 5 ppt gitu ya. Iya Nah, betul. nanti itu anaknya sudah bisa hidup di 5 ppt itu. Secara teorinya begitu. Tapi boleh dicoba. Kalau kalau mestinya bisa lah, mestinya lah ya. Karena Iya. karena sudah berhasil mau mijah di salinitas itu gitu. Secara apa ya, fisiologis seorang induk atau seekor induk mau mengeluarkan anaknya itu sudah percaya bahwa lingkungan tempat dia menaruh anaknya ini bisa dijadikan tempat Iya. untuk kehidupan anaknya kan gitu. Oh, Ya iya, dari iya. segi Betul, Pak, iya. suhunya, segi apa salintasnya, pH-nya sudah sesuai itu. Kalau misalnya dingin aja, wah ini dingin sekali nih. Anak saya kalau saya lahirkan di sini mati, nggak bakal mijah di situ dia, kan gitu. Nah, jadi kalau dia sudah bisa mijah di salinitas itu ya berarti induknya itu sudah yakin bahwa dia yakin anaknya bisa hidup di situ gitu. Oke, jadi intinya lingkungan itu sesuai dengan induknya. Kalau dia bisa memijah, otomatis harusnya juga anaknya bisa hidup gitu ya Ya, Pak ya, secara ya teori kayak gitu ya. Oke, ini juga ada fisiologinya. pertanyaan satu lagi Pak. Eh, apakah semua telur ikan yang dalam proses budidaya itu berhasil? Maksudnya bisa menetas semuanya. Terus apa yang paling meresahkan Pak dalam proses budidaya gitu Pak? Mungkin kendala mungkin ya Pak di sini maksudnya. Oh, kalau mengenai apakah semua telurnya bisa menetas ya, itu kan banyak faktor, banyak faktor. Hmm. Kalau kita memelihara induk ikan yang hasil hasil pemeliharaan kita sendiri, artinya dalam wadah pemeliharaan kita Iya. kita kasih makan yang sesuai, yang bagus gizinya, kemudian dia apa namanya matang gonat sampai dia bertelur. Jadi telurnya itu dengan kondisi pakan yang sesuai, yang paling baik lah bahkan ya, karena kita kasih makanan. Saya ingat tuh waktu di balai penelitian ini ikan kerapu itu kasih makannya udang, cumi, kemudian paling sedikit ikan sarden. Jadi belinya itu yang mahal-mahal gitu untuk demi ya, yang beli orang Jepang ya, demi Iya. supaya ikannya berhasil memijah dengan baik gitu. Jadi kadang-kadang para teknisi yang disuruh apa namanya memberi makan itu merasa, wih ikan aja makanannya cumi, udang, saya aja kayak gini nggak pernah katanya gitu kan. Jadi sesuatu yang wah gitu lah, yang mewah gitu. Artinya kalau kita mau apa namanya memelihara atau menetaskan telur ikan yang hasil peliharaan kita sendiri yang kita tahu kualitasnya, ya insya Allah paling tidak di atas 90% itu menetas. Tapi Oh, kalau sudah. ikan hasil tangkapan alam misalnya ya,
Ya kita kan Iya. belum tahu persis kondisinya. Itu biasanya Hmm. hatching rate-nya ya atau daya tetas ikan yang kita pijahkan itu akan lebih rendah dari 90%, kadang cuma 75%, cuma 80% Hmm. gitu. Jadi memang sangat tergantung dari kualitas Indukannya sendiri Pak ya. Hmm. makanan induknya itu, makan Oh, induknya tadi. makanan. Iya. Ya, baik. Ini Pak ada pertanyaan dari Mas Herja sebenarnya ini kayaknya. Terkait pakan alami untuk larva ikan laut itu Pak, apakah Bapak punya pengalaman khusus terkait pakan alami tersebut untuk larva ikan laut Pak? Biasanya nanti Hmm. mungkin seperti apa gitu larva alami. Jadi ceritanya dulu waktu saya baru pulang dari Jepang ya, pulang sekolah itu, terus di kantor itu lagi ramai memecahkan ikan kerapu. Saya yang juga ya baru datang seolah-olah dites sama teman-teman sama senior yang ada di situ. Ayo masing-masing dikasih 3 bak tangki pemeliharaan itu, semuanya suruh ngambil benih-benih ikan Iya, telur yang baru netas, larva. Hmm. masing-masing dipelihara. Jadi ini punya saya 3 tangki, punya si A, si B, si gitu. Coba nanti yang bagus punya siapa gitu, yang paling banyak gitu. Jadi memang ya boleh juga lah dicoba gitu. Jadi alhamdulillah saya sih pernah juga di Jepang juga penelitian sendiri kayak gitu, memecahkan sendiri, Oh, memelihara sampai jadi benih seukuran telunjuk gini ya. iya. Ikan saya ikan berenang. Nah baru nanti sensei yang lihat, oh ya kamu bisa ya, kamu ada buktinya gitu. Kalau Jadi itu larva memang alaminya sendiri Pak, larvanya itu jadi setelah kalau ikan pakan air alaminya tawar, itu Pak. ikan air laut, pakan alaminya itu tidak pakai rotifera. Rotifera Rotifera itu ya. Oh. kalau yang terkenal namanya Brachionis plicatelis itu. Nah, jadi itu yang memang tidak bisa dilepaskan dari pembenihan larva ikan laut, harus tersedia Brachionis plicatelis selama Oh. kurang lebih 1 bulan. Nah setelah 1 bulan Hmm. baru Artemia, Oh, baru jenis Artemia. Artemia. Nah, gitu. Jadi sebelum itu harus budidaya rotifera ini yang Rotifera dulu ya Pak. dipersiapkan dulu. Nah, jujur saya itu dulu ditekankan supaya belajar rotifera juga gitu kan. Rotifera itu yang utama malah, pokoknya kamu harus bisa menguasai budidaya rotifera dalam yang ukuran kecil sampai ukuran besar, yang berbagai macam strain segala macam lah gitu. Iya. Teknik-teknik untuk dipraktekkan dalam pemeliharaan larva. Lewat itu makanya begitu pulang coba gitu. Memelihara. Alhamdulillah bisa gitu, tidak mengecewakan lah hasilnya, itu artinya ditantangin gitu ya, namanya orang Iya. tes ini ya boleh lah, saya juga bukan bukan bohongan, pernah juga gitu kan, jadi nggak takut gitu di tes nggak takut gitu. Jadi seperti itu nah saya pernah, karena Balai Penelitian Perikanan Laut ini saya sudah yang menangani pakan alaminya itu ya, dari terutama Oh, rotiferanya, sampai dulu Balai Budidaya Air Tawar yang di Sempur Bogor itu iya betul kan, Pak ya. mereka Hmm. perikanan air tawar Iya itu betul Pak. sampai Hmm. ngundang saya suruh ngajari bagaimana sih caranya budidaya pakan alami yang seperti di Bojonegara itu katanya, yang di kantor sana katanya. Iya. Ya masalahnya sebenarnya sederhana sih, cuman ya harus ada yang tekun nungguin, harus ada yang tekun ya nungguin, ya namanya budidaya itu sifatnya nunggu, Iya. tiap hari harus ada, harus dikontrol, dilihat gitu ya. Ya mungkin boleh libur sehari, hari Minggu aja gitu, tapi selebihnya jangan jangan lama-lama ditinggal, nggak bisa kalau budidaya itu sedapat mungkin tiap hari dikontrol gitu. Rajin sama ulet ya Pak ya kalau udah budidaya gitu ya. Namanya budidaya saya kira sama tuh, budidaya hewan, apalagi hewan ya, di pertanian, di ini yang lain juga saya kira gitu. Nah saya sebetulnya dalam hati saya tuh terus terang, kita di Untirta ini kan ya sudah dari tahun 2008, oke lah anak-anak mahasiswa mulai penelitian tuh
2012 2013 ya, 5 tahun kemudian kan, mulai 2000 ya betul, kira-kira Lebih, ya. 2012 2013 gitu tuh. Tapi ya nggak ada yang praktek pembenihan atau apa budidaya laut, apalagi jauh tuh. Belum ada berarti Pak ya? Belum, carinya ikan-ikan air tawar aja, ikan lele, ikan nila, ikan patin, yang gitu-gitulah, bawal. Ya memang ya kita maklum memang. Nah, jadi kalau misalnya dibilang apakah di Untirta sudah ada, pernah, ya baru akhir-akhir aja dulu yang saya bilang 2 tahun yang lalu kali ya, yang mahasiswa itu saya sampai membantu ke AUP STP Karangan itu. Di sana saya iya. kebetulan kan saya dulu juga ngajar di sana, jadi saya minta ke kepala STP-nya yang di Karangan tuh, Pak minta tolong saya sama teman-teman mau pinjam laboratorium kira-kira 1 semester, kebetulan lagi libur mereka kan. Ya, dari bulan apa waktu itu, pokoknya hampir setengah tahun lah. Jadi peluang untuk budidaya ikan laut kalau di Untirta, apalagi risetnya Pak, berarti besar ya Pak ya, karena masih banyak yang belum mencoba gitu ya Pak ya, untuk masih banyak sekali yang belum. Masih banyak. Di Karangan itu memelihara bandeng tadi itu, tapi ya susah, masih belum berhasil. Maksudnya di Karangan itu kan dekat dengan air lautnya gitu ya. Iya betul. Itu saja. Nah itulah makanya masih memprihatinkan lah untuk budidaya lautnya itu ya. Oke, ini ada yang bertanya dulu Pak, boleh izin? Iya, ini dari Memeri, katanya kebetulan ayahnya pembudidaya ikan air tawar Pak, katanya ikan lele. Ada 2 jenis kolam, tanah dan semen. Nah, ditanyakannya itu bagaimana, apa yang lebih efektif, kolam semen atau kolam tanah begitu Pak? Tanya. Kalau budidaya ikan lele. Ikan lele itu bagusan kolam tanah. Bagusan karena kolam kotorannya, kotoran dari sisa makanan, sisa pakan yang diberikan ataupun kotoran ikan sendiri kan langsung ke tanah, ke dasar kolamnya di tanah, itu akan aman, kan tidak mengganggu kepada kualitas airnya. Tapi kalau kolamnya kolam bak semen misalnya ya, saya di rumah itu ada kolam fiberglass gitu ya, fiberglass itu kalau saya lupa membersihkan lebih dari 1 minggu aja, ikannya walaupun lele ada yang mati, ada yang gitu Pak. Teler, pokoknya teler dia karena airnya kotor gitu. Jadi lele itu nggak tahan juga kalau airnya itu air yang tidak pernah diganti, dalam arti sisa pakan dan kotorannya sendiri itu bisa jadi racun, kadar amonia jadi tinggi gitu ya. Jadi kalau air dasar kolamnya itu tanah, itu nggak apa-apa, aman, itu pasti diserap oleh tanahnya. Kotorannya. Jadi lebih aman tanah ya sebenarnya Pak ya kalau budidaya ikan lele. Oke. Baik, kita nyambung lagi ke ikan laut Pak. Kalau tadi kan ternyata budidaya ikan laut lebih susah ya Pak dibandingkan budidaya ikan air tawar. Kalau seperti itu, sebenarnya faktor resiko yang paling besar kalau kita budidaya ikan air laut itu apa Pak? Kalau kita ingin misalkan, Pak saya ingin budidaya ikan air laut, resiko yang paling besar kalau mau saya budidaya itu apa Pak? Ya modalnya besar kan, harus modal besar. Modal besar, waktunya lama. Untuk memelihara ikan, katakan dengan kerapu tadi, untuk bisa sampai ke ukuran konsumsi itu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi kalau usaha dengan nunggu waktunya lama, ya katakanlah modalnya pinjem, susah kan itu. Nanti kita bayar bunganya, kita belum berhasil panennya gitu. Kalau kelamaan itu juga mudah risiko penyakitnya, paling tidak bisa mudah dicolong orang segala macam lah. Jadi risikonya betul. Jadi saya sendiri di kantor saya dulu tuh ya, di Balai Budidaya Perikanan Laut itu dulu ya yang salah satu penyakit dari para pekerjanya sendiri kan, masih banyak tenaga honorer gitu ya. Kan lokasinya itu jauh di pinggir laut, jauh dari
dari kota Serang itu kan dulu jalannya jelek, 1 jam lah paling cepat tuh, jauh juga berarti kan. Itu ikannya pernah tuh satu karamba induk-induk kerapu ukuran besar-besar, kira-kira di atas 7 kiloan gitu tuh, dicolong tuh, dicuri, dijual. Tahu-tahu kok di pasar Cilegon sana banyak yang jual ikan kerapu. Dari mana nih? Setelah kita lihat di karamba, wah hilang. Wah, berarti yang di pasar Cilegon itu dong. Resiko banget. Jadi, Lebih berisiko ya Pak ya. Cuman lama pertumbuhannya gitu ya. Jadi memang inilah saya kira, makanya kembali ke apa namanya kondisi kenapa Balai Penelitian Perikanan Laut yang dulu sudah ada di Serang itu sebagai sentralnya ya, sebelum ada yang di Lampung BPBS sekarang sama yang di Bali itu belajarnya dari Bojonegara itu mereka. Jadi kita yang lebih dulu yang di Bojonegara itu. Cuman salah satunya karena di Serang ini ya maaf semua juga sudah tahu kan mayoritas pegawainya, terutama pegawai yang di lapangan itu orang sini ya, asli ini. Yang maaf orangnya pemalas gitu. Kan ikannya harus dikasih makan 3 kali ya. Pagi waktu begitu datang kantor jam 8 kasih makan, nanti siang jam 1 kasih makan. Terus ada bagian sore sekitar maghrib dikasih makan. Ada penjaganya, ada yang apa namanya piket dan dikasih upah itu. Cuman nggak dilaksanakan yang bagian sore. Gitu. Jadi susah. Jadi nggak jujur juga itu salah satu. Tadi termasuk disuruh jaga malah dijual. Kan yang ngaco itu. Itu yang hal-hal yang menyebabkan tidak berhasilnya suatu usaha kan orang-orangnya juga harus bisa dipercaya. Tapi ya memang betul Pak. Gitu masalahnya banyak sekali deh. Nah saya kayak ini Pak. Waktunya ya. Enggak ada pertanyaan Pak. Satu pertanyaan terakhir dari Novi Muhdani. Dia bertanya, beliau merencana berkaji tetap tentang pemijahan kepiting bakau. Langkah awal apa ya Pak yang harus dilakukan dalam kajian tersebut? Jadi katanya mau mengkaji tentang kepiting bakau Pak. Pemijahan kepiting bakau, langkah awalnya seperti apa? Kalau bakau ahlinya bukan saya tuh. Ahlinya tentu saya banyak ahli ini. Tapi intinya ya kepiting bakaunya diadaptasi dulu di lingkungan laboratorium. Kan dipelihara di bak pemeliharaan gitu ya. Pengampuan dulu dengan syaratnya seperti itu sampai dia sudah mapan, sudah adaptasi, nah kemudian nanti akan bisa memijah sendiri gitu. Kalau dia sudah bisa memijah di lingkungan di mana dia ditampung itu, nah berarti dia sudah settle lah, sudah mapan di situ, bisa selanjutnya akan bisa dipelihara di sana untuk diberi perlakuan yang lain-lain gitu ya. Tapi selama dia dipelihara dalam bak penampungan kemudian belum mau mijah, nah itu berarti belum mapan. Belum sesuai dengan belum sesuai dengan tempat dia tinggal itu. Nah itu dicari dulu apa namanya pengetahuan tentang adaptasinya, bagaimana supaya dia bisa. Nah seperti tadi yang saya sampaikan di awal tentang ikan lobster ya, itu juga sampai ya lama itu sampai setengah tahun lebih lah diadaptasikan gitu-gitu, lama-lama mau gitu ya, sampai mau memijah di situ gitu. Jadi langkah awal tuh otomatis ikannya harus bisa adaptasi dulu ya Pak ya, kalau mau kita penelitian tentang ikan laut itu ya Pak ya. Dari ikan laut yang liar kemudian dimasukkan ke dalam karamba yang terbatas volumenya ya, ataupun di apa namanya tangki bak beton atau fiberglass yang ukurannya terbatas, itu juga menyebabkan stres dia. Makanya itu harus dibikin adaptasinya itu sehingga nanti dia nyaman, nah baru mau kawin di situ, nanti mau memijah di situ. Nah, itu mungkin perlu waktu lama, bisa setengah tahun, bisa. Ya.
Kalau dari kepiting budidaya sendiri Pak, misalkan ada tambak, kita udah tahu ada kepitingnya, terus kita pengen coba dari apa kepiting tersebut kita pindahkan kemana, itu lebih mudah atau sama saja Pak? Oh, kepiting yang dari tambak, Iya, misalkan kepiting dari misalnya ya. tambak, Ya. mau kita Ya sama aja saya kira, karena dia tadinya liar ya, dari alam bebas, kemudian mau kita kurung di tempat budidaya itu tetap perlu adaptasi. Selama dia sudah mapan di tempat adaptasi, di tempat penampungan yang baru, ya nanti akan bisa memijah di sana, dan itu berarti bisa dibudidayakan. Salah satunya itu aja yang paling utama. Oke, baik ini Pak, untuk terakhir sebelum penutupan, sekaligus pertanyaan Larzon juga sama sebenarnya. Dari potensi Pak, berarti lebih ke ekonomi ya Pak, yang paling menjanjikan Pak antara budidaya ikan air tawar dan budidaya ikan air laut itu yang mana Pak? Kalau secara ekonomi gitu mungkin. Karena kan kalau prinsipnya tadi. Kalau sekarang ini, kalau pribadi ya secara pribadi, maksudnya perorangan ya, orang-orang yang secara pribadi ingin melakukan budidaya, ya tentu menguntungkan ikan air tawar lah. Ikan air tawar tadi adaptasinya cepat, kemudian masa pemeliharaannya juga lebih cepat, dan penjualannya juga relatif mudah. Sedangkan untuk ikan-ikan air laut tuh, makanya saya sebetulnya ini tidak bisa dilakukan oleh perorangan, artinya terlalu besar ininya modalnya. Pasti melibatkan banyak pihak, termasuk juga biasanya minimal semacam ya join kerja dari beberapa orang lah untuk modalnya itu. Kemudian akan melakukan akan diperlukan tenaga kerja yang nggak mungkin pemodalnya mau kerja sendiri ke laut, makanya kan gitu kan. Jadi banyak tenaga kerja yang diperlukan juga. Jadi memang akhirnya usaha ini memerlukan modal yang besar. Nah, sebetulnya makanya dulu itu diajarkan lewat instansi pemerintah ya, Balai Penelitian Perikanan itu yang memulai proyek ini, memperkenalkan itu maksudnya tadinya kalau berhasil, nah seperti yang berhasil di Balai Budidaya yang di Gondol ya, di Bali ya, itu kebetulan yang bisa sudah dipisahkan secara rutin itu ikan bandeng. Nah, sehingga mereka kemudian mengajari para masyarakat sekitarnya untuk menjadi pembesar. Jadi dia beli benih bandengnya, kemudian dibesarkan saat jadi nener yang laku dijual. Jadi masing-masing masyarakat bisa menjual dengan membeli benihnya dari balai tadi. Gitu. Balai, gitu ya. Nah, idealnya menurut saya ini pengalaman di Jepang ya, setiap dinas perikanan setempat lah, misalnya kita dinas perikanan provinsi Banten lah yang di sini atau betul. Di Kota Serang, di Kabupaten Tangerang dan sebagainya, itu mempunyai semacam hatchery kayak gitu, balai pembenihan. Ya kita sebetulnya di balai dinas perikanan Kabupaten Serang itu kan ada balai benih ikan yang di Baros itu, yang kita para mahasiswa kita juga sering praktek untuk penelitian skripsi di sana. Tapi semuanya ikan tawar memang gitu. Jadi ikan tawar. Nah, maksud saya tadi karena ini memerlukan biaya besar untuk memberi contoh pada masyarakat tadi, ya harusnya pemerintah seksi dinas perikanan kayak tadi itu yang membuat semacam balai pembenihan ikan untuk ikan air laut. Nah, termasuk nanti contohnya bandeng. Seperti sekarang kan kita lihat di Serang itu para petani tambak yang di Pontang, Ketayasa itu kan belinya sampai ke Bali sana, coba kan kasihan sebetulnya ya. Di sini nggak ada, sudah dulu zaman dulu sih sebelum terlalu tercemar lautnya masih bisa nyari di sekitar pantai, tapi lama-lama kan susah. Mereka belinya sampai dari sana loh. Nah kita di Bojonegara ini tadinya sudah pernah memijahkan. Jadi benih bandeng itu minimal sebesar paha lah, kira-kira 8 kilo. 8 orang dewasa maksud saya. Jadi besar ikan benihnya itu induknya itu harus besar. Nah kita kan nggak pernah lihat, paling bandeng itu 1 kilo juga jarang ya. Jadi yang besar-besar gitu baru jadi induk. Nah itu kan nggak mungkin rakyat biasa beli kayak gitu. Nah jadi kalau bisa saya memohon sebetulnya pihak dinas
perikanan provinsi atau kabupaten kota itu bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menyediakan pembenihan benih bandeng kayak gitu, nanti dijualnya ke masyarakat kan menghasilkan uang juga, artinya tidak cuma-cuma, cuman modalnya awal itu kan dari pemerintah, ya, dari pemerintah untuk membantu para masyarakat petani ikan kayak gitu maksud saya. Iya. Karena Jepang berlaku begitu. Nah, kalau bisa seperti itu ya mudah-mudahan ini didengar juga dari pihak dinas Dinas. kelautan dan perikanan yang ada, sehingga ya salah satu fungsi dari pemerintah kan membantu apa namanya kemakmuran masyarakat ya, memberikan Iya, lapangan betul, kerja Pak. segala macam itu dengan modal dari pemerintah, tapi nanti digunakan untuk membantu para petani ikan gitu idealnya. Oke, baik Pak. Oke, maaf Pak, mungkin waktunya kita memang Ya, tidak terlalu lama ya terima Pak kasih ya. Mas Erik ya, ya Iya, bincang-bincang ringan. Ya, ya banyak alhamdulillah. yang mau diomongkan tapi ya karena waktu juga ya, nanti Iya, betul mudah-mudahan Pak. lain waktu kita bisa bicara-bicara lagi dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat para pendengar sekalian. Iya, betul Pak. Oke, baik. Mohon maaf mungkin jika teman-teman di sini yang belum bisa bertanya atau belum bisa gabung karena waktu kita terbatas. Ya, Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita tanyakan kembali atau bisa langsung hubungi Pak Mus sekalian gitu ya boleh, Pak ya. boleh, Oke, boleh ya, ya Pak. boleh. Terima Ya, kasih. Oke, baik ya. teman-teman semuanya. Mungkin untuk sesi hari ini kita akhiri. Terima kasih ke Pak Mus sebagai narasumber Ya, sudah mau bercerita terima kasih. pengalamannya selama menjadi di budidaya ikan air laut itu sendiri. Perikanan Ternyata laut ya. ya perikanan laut ternyata lebih lama dibandingkan saya sendiri lahir begitu Pak. Oke, baik. Ya, Oke, mohon izin Pak, saya akan menutup. Kurang lebihnya ya. mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih kepada saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. iya. Baik, saya izin tutup. Ya, waalaikumsalam Ya. warahmatullahi.